Oke, baik. Masih dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang keberagaman sosial dan budaya ya. Jadi lebih di bab 3 ya. Di bab 3 sekarang. Kalau kita ke atas kejauhan ya udah kita lanjut aja ya, teman-teman. Oke, di mana tentang kerjasama di lingkunganku. Kita coba cek dulu di atasnya. Ya, bab 3 tentang kerjasama di lingkunganku. Kalau kita bahas tentang kerjasama, berarti kita kerja bareng-bareng gitu. Artinya ada tim di situ. Nah, di lingkunganku, di lingkunganku itu di mana? Bisa di kelas, bisa di rumah, bisa di masyarakat, di halaman rumah, di tetangga apa namanya? Ya, di kampung gitu ya, atau enggak di sekolah gitu dan seterusnya. Kerjasama itu kan tentunya melibatkan beberapa orang dan biasanya ketika ada suatu kegiatan, ya, contohnya mungkin eh, mengadain acara 17-an, nah itu adalah kerjasama ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, kata kunci dari pembelajaran ini adalah keberagaman sosial dan budaya, gotong royong, kompak, dan bahasa Indonesia nih ya. Oke, kita lanjut saja keberagaman sosial dan budaya. Tentu perbedaan kita ini disatukan oleh beberapa perbedaan. Ya, saya sampaikan lagi, Indonesia ini terdiri atas beberapa suku, adat, istiadat ya, adatnya, budayanya, bahasanya, serta agama dan kepercayaan ya. Maksudnya agama itu dan kepercayaan. Nah, tentu ini apa namanya berakibat ketika kita tidak saling toleransi, saling memahami ya. Seperti itu. Nah, bahkan zaman-zaman dulu sering tuh ada ribut-ribut gara-gara apa perbedaan gitu. Gara-gara mungkin bahasanya nggak sesuai gitu ya, atau nggak apa namanya suku kulitnya beda, malah dimusuhi dan seterusnya. Oke, kita bahas tentang keberagaman sosial dan budaya ya. Masih jauh tapi ya. Tapi kita lanjut saja. Perbedaan tersebut tentu ya mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi ya. Kadang-kadang kita gara-gara perbedaan nggak jadi deh gitu. Malah nggak, nah itu nggak boleh begitu. Beda juga ya, tetap kita masih satu satu ruang lingkup gitu, satu Indonesia, satu NKRI gitu. Kita jangan apa namanya, jangan memusuhi, jangan menjauhi, ya nggak apa-apa. Kita masing-masing aja. Misal nih kita perbedaan antara agama, gitu ya. Misal nih teman kita nih agamanya Kristen, kita Islam, apa kita nggak mau nih bareng sama dia ya jangan kayak gitu. Kenapa alasannya nggak mau apa berteman sama dia? Misal kita kita kan sama NKRI masih satu satu apa satu kesatuan satu negara gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita apa saling menghargai gitu ya. Ketika dia atau kalau berteman kan nggak ini ya biasanya kalau kita udah dewasa. Misalnya kita beranjak ke atas lagi sudah dewasa lah ya. Nah yang penting kita bisa saling menghargai saja. Nah saya waktu itu pernah lihat ya di televisi atau zaman dulu ya, dimana ketika ini saling toleransinya ya, saling apa saling menghargainya agama antara Islam dan Kristen waktu itu. Dimana ketika hari Jumat, hari Minggu itu hari Jumat apa hari Minggu ya? Hari hari Minggu ya, hari Minggu itu kan ada ibadah ya Kristiani itu, umat Kristen itu. Biasanya kan nyanyi-nyanyi gitu ya dan seterusnya. Ketika di waktunya sholat zuhur waktu itu, dia dimatikan dulu. Nah, dia saling apa? Saling menghargai gitu ya. Oh, ada umat beragama lain atau tetangga kita atau saudara kita yang berbeda agama, dia ingin melaksanakan ibadah, kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Mungkin itu bisa aja dan sebaliknya juga gitu. Ketika kita mungkin pas hari raya gitu ya atau apa ya ya biasanya kan hari raya itu sering main rame-rame itu ya apa main petasan main dulag apa sih ya dulag ya
apa pukul-pukulan itu tuh, gendang-gendangan gitu ya, rame lah, berisik lah gitu kan, ya kita harus bisa saling menjaga juga gitu ya. Ya jangan sampai apa namanya, ngarahin ke rumahnya gitu kan, orang nggak bisa tidur nanti. Ya itu kita harus saling menjaga, saling menghargai, saling toleransi gitu ya, antara perbedaan. Oke, sikap untuk menerima perbedaan tentu apa adalah sikap kita sebagai manusia yang memiliki apa? Yang memiliki paham gitu ya. Kita paham Indonesia ini disatukan gitu. Dengan adanya Pancasila semuanya jadi rukun kan gitu ya. Tentram, aman, damai, adil, sejahtera gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti di bab 4 kita bahas Pancasila nih. Gitu. Ini masih dasar-dasar saja. Sikap dapat menerima perbedaan akan melahirkan sikap saling menghargai. Nah, ketika kita udah saling apa menerima perbedaannya, oh ya nggak apa-apa. Kita kan disatukan oleh beberapa perbedaan. Tadi mulai dari bahasanya, gitu ya. Jangan sampai oh gara-gara bahasa dia mah beda sama kita ya kita ribut. Oh kita nggak menghargai dia. Jangan seperti itu. Kita harus menghargai, toleransi aja. Gitu. Sikap, apa namanya, sikap saling menghargai tentunya dapat menerima perbedaan tadi, akan melahirkan sikap saling menghargai ya. Sikap, apa, dapat menerima perbedaan ya. Kita kita beda nih, nggak apa-apa, yang penting kita bisa saling menghargai. Itu, apa namanya, itu akan melahirkan sikap saling menghargai dan menghormati serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. Nggak mungkin kan kita ada tetangga berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras, kita mau ributnya, kita nggak rukun-rukun nih di apa di keberagaman sosial budaya kita. Nah, seperti itu ya, menghargai dan menghormati keberagaman. Nah, ini sih ada cerita nih, ada contoh di sini. Baca ya. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda biasanya. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Tidak terkecuali di SD Negeri 1 Bhinneka, seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Nah, ini sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu. Kita harus bersatu, kita harus saling meyakinkan, kita harus saling kuat, kita harus saling gotong royong meskipun tadi kita berbeda. Jangan sampai misalnya saya nih atau temen nih ya, teman saya misalnya atau siapapun yang dari Jawa Barat datang ke Papua malah dimarah-marahin dan lain seterusnya gitu ya, nggak apa namanya, nggak toleransi, nggak saling menghargai gitu. Misal orang Papua datang ke Bogor gitu, kita juga saling tentram aja, damai ya, saling menghargai, asalkan tidak tidak bikin ricuh gitu kan. Gitu, jangan sampai, dulu saya pernah sering dengar ada kejadian-kejadian yang berakibatkan pertempuran ya, bahasanya begitu. Nah, itu cerminan seseorang yang tidak bisa saling menghargai itu bahasanya. Oke, kita lanjut saja ya. Mencintai itu berarti kita saling menghargai, istilahnya gitu ya. Tidak mencintai tanah air itu berarti kita tidak saling menghargai. Kalau iya apa? Kalau ini mencintai tanah air berarti kita saling toleransi lah intinya, menghargai. Kalau ini tidak toleransi, tidak saling menghargai. Jadi kita tinggal bikin aja kalimat-kalimatnya. Itu gak apa-apa lah, nggak usah ya. Nah, gotong royong itu menjadi kebiasaan budaya kita ya. Di mana Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita tahu nggak nih bahwa gotong royong merupakan bentuk perwujudan dari Pancasila. Setiap sila yang ada di dalam Pancasila dibentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia. Sila dalam Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima mengandung sikap gotong royong. Semuanya bergotong royong. Persatuan Indonesia. Kita harus saling bersatu. Itu terakhir ya. Yang pertama Pancasila, yang pertama itu apa?
ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini semua masyarakat yang ada di Indonesia ini kita harus memiliki beragama. Kita harus percaya kepada Tuhan masing-masing. Nah, itu kan artinya gotong royong kan? Apa apa namanya? Antar golongan gitu, antar agama gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia nih, kita harus adil. Kita harus punya adab juga. Adab itu adalah sikap. Sikap kita adalah kepada orang yang lebih tua, kepada siapapun kita saling hormat. Artinya menghargai, gotong royong. Seperti itu. Rembung bahasanya. Persatuan Indonesia itu gotong royong. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu gotong royong juga. Di mana gotong royongnya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kan kerakyatan itu kan mereka dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dipilih itu berarti gotong royong untuk memilih si pejabat itu. Ada mufakat itu gotong royong semuanya gitu. Semua orang yang ingin ingin jadi ketua atau jadi suatu apa pemimpin ya harus ada kesepakatan gotong royong. Dan terakhir persatuan Indonesia. Nah, persatuan itu di gotong royong juga kita harus saling bahu membahu menjaga negara kita gitu ya. Oke. Nah di sini apa namanya nilai persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong ya untuk kesejahteraan bersama melalui sikap gotong royong. Oke, di sini saya bercerita ya. Nah, ini ada cerita nih, saya berdiskusi di sini, suruh diskusi gitu. Nah, ini orang lagi ngapain nih? Kegiatan di bank sampah. Bank sampah itu berarti apa? Masuk ke apa tuh? Udah sih budaya gotong royong ya. Gotong royong untuk apa? Untuk membuat suatu daerah itu baik gitu ya. Yang awalnya mungkin banyak sampah berceceran, ya sekarang terorganisir. Ya. Dan ini membutuhkan banyak orang juga sehingga ada bank sampah yang hadir di situ. Untuk apa? Untuk membantu ya masyarakat ketika membuang sampah ya dibuang aja di sini gitu ya. Dan mereka bisa mendapatkan upah atau fee ya dari sampah yang mereka keluarkan. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini gotong royong ya termasuk perbaikan rumah apalagi ketika zaman-zaman sekarang sih masih oke juga, sering juga. Ketika ada pemasangan atap genteng itu identik ya biasanya. Nah, di mana masyarakat itu rumah ya, rumah warga ya. Masyarakat itu sering antusias untuk membantu. Kalau udah selesai, udah selesai. Mereka makan bareng. Nah, itu gotong royong. Nah, kalau di sini ada pos ronda nih. Nah, mereka membangun pos ronda ya untuk apa? Ya, tentunya membangunnya ini gotong royong. Uangnya bukan hanya dari satu orang, tapi berbarengan biasanya patungan. Lalu juga apa untuk kegiatan operasional apa pos ronda ini gitu ya itu melibatkan semua warga juga artinya di sini sangkut pautnya adalah mereka-mereka ini artinya gotong royong. Oke, kita lanjut. Kompak dan bersatu. Manusia merupakan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita ini harus bergantung pada orang lain gitu. Nah, kita nggak mungkin nih kita bisa apa namanya bertani, kita juga bisa kerja karena kita keterbatasan di waktu gitu ya. Sehingga manusia itu disebut makhluk sosial. Kita juga nggak bisa menyembuhkan diri sendiri misalnya ya. Kita juga butuh bantuan tim dari medis, dari dokter dan seterusnya. Nah, itu dia saling melengkapi, saling bersatu ya, makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, artinya harus saling bergantung kepada satu sama lain. Bikin rumah nih, kalau bikin rumah harus sendiri gimana gitu, ya nggak bisa gitu kan. Sebagai warga masyarakat tentu manusia tidak dapat hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhannya.
Nah, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, meskipun ada seorang yang punya jabatan, misal kepala desa, lurah, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, apa apa namanya, punya jabatan ya, tadi, berpendidikan, bergaji tinggi, ataupun hal lainnya banyak sekali lah ya. Tentu mereka membutuhkan siapa? Membutuhkan ya kita-kita semua gitu. Mereka nggak mungkin beli beli apa? Beli padi, beli beras gitu ya. Kalau nggak ada petaninya kan gitu ya. Nah, nah, apa namanya di sini kita harus paham bahwa hidup kita ini sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu gitu. Dalam satu waktu misal. Dalam satu waktu ini kita ada acara di rapat di A, kita nggak bisa hadir di B jadinya seperti itu. Nah, itu makhluk sosial. Dan kita juga butuh bantuan orang lain juga gitu. Misal tadi kita untuk penyembuhan kita butuh jasa dokter, butuh jasa perawat untuk merawat, dokter untuk memberikan arahan konsultasi, terus lagi arahan diagnosa dan lain seterusnya gitu. Seperti itu dan lain seterusnya banyak sekali. Nah, ini adalah gambar mereka anak-anak sekolah yang sedang interaksi gitu ya. Ya, mereka nih kadang ada yang lupa untuk belajar atau nggak paham apa pembelajaran itu. Mereka bisa saling rembungan, saling kerja kelompok atau ya belajar bareng lah ya bahasanya itu. Lebih mudahnya begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa. Artinya apa? Artinya mereka saling bergantungan juga dan mereka ini bisa gara-gara siapa? Adanya guru di situ. Nah, sehingga tadi makhluk manusia itu disebut makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus saling bergantungan. Gak ada manusia bisa ini bisa itu, bisa bikin robot, bisa bikin mobil, bisa bikin ini, aduh kapan waktunya gitu. Ya bisa aja kalau terorganisir dengan baik seperti kita belajar nih, udah belajar bikin mobil, belajar bikin ini, aduh puyeng itu kebanyakan dan nggak bakal kepegang juga. Tapi bagus sih kalau untuk belajar. Nah ini sudah saya sampaikan tadi istilahnya posko korban bencana alam. Manusia ini tidak bisa apa tergantung kepada dirinya sendiri. Mereka juga butuh bantuan. Dimana ketika ada posko korban bencana alam ini, mereka butuh butuh apa bantuan dari masyarakat juga. Kadang-kadang seperti itu ya berkaitan dengan seragam atau baju karena misal bajunya sudah kena bencana gitu ya atau rumahnya sudah habis gitu dan seterusnya sehingga mereka butuh bantuan dari kita kita semua. Ini adalah contoh contoh yang bagusnya, contoh yang baik gitu ya, contoh yang menekankan gitu ya. Jadi kita lebih paham. Oke, nah ini juga permainan. Nah mereka nggak bisa bermain seperti ini ketika hanya sendirian. Nah, makanya tadi disebut makhluk sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, ketika pas apa Sumpah Pemuda menyampaikan, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya di Sumpah Pemuda disampaikan bahwasanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan. Jadi kapan bahasa persatuan Indonesia ini disahkan? Jadi tanggal 28 Oktober pas di hari Sumpah Pemuda. Kalau ada yang nanya begitu aja. Kenapa? Kapan sih? Misal ada yang nanya kapan sih Indonesia ini atau enggak kapan sih bahasa Persatuan Indonesia ini diresmikan ya tanggal 28 Oktober di Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ya ikrar, sumpah, penyampaian, janji. Sampai sekarang kan apa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang mana-mana dari misal dari Jakarta atau dari apa di Jawa Tengah yang bahasa lokalnya bahasa Jawa ketemu dengan orang Sunda ya kalau kita nggak ada bahasa penengah ya hancur juga bingung mau ngomong apa makanya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa penengah supaya bisa saling komunikasi gitu ya.
Di sini pertanyaan mengapa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional? Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang dapat mengembangkan kepribadian bangsa, menjaga pemersatu suku, ras, dan antar golongan. Karena apa? Tadi bahasanya satu. Dan siapapun orangnya, dari golongan apapun ketika dia bisa bahasa Indonesia, ya bisa saling ngobrol artinya. Tapi kalau beda-beda bahasa, aduh susah juga. Kita ngomong bahasa Sunda, dia ngomong bahasa Jawa, aduh nggak nyambung nanti. Artinya beda-beda, nggak paham ya. Makanya ada bahasa persatuan, menumpuk rasa persatuan tadi udah saya sampaikan untuk menjaga persatuan, terus lagi mengembangkan kepribadian bangsa supaya bangsa kita ini bisa berjalan dengan baik seperti itu, menghilangkan kesalahpahaman karena seluruh masyarakat kesatuan dengan bahasa Indonesia. Jadi menghilangkan kesalahpahaman, jangan sampai tadi lu ngomong bahasa Sunda, gue bahasa Betawi ya, gue kan bahasa Betawi yang gue gitu ya seperti itu kan, atau enggak bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, aduh puyeng nanti seperti itu. Untuk menghindari itu ya adalah bahasa ya, bahasa persatuan, bahasa nasional bahasanya, untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu. Oke, untuk apa namanya, untuk apa namanya itu, untuk teks eh, bacaan cerita-cerita begitu ya silakan teman-teman, kalau mau baca dibaca saja, nanti di perpus teman-teman silakan dibuka saja, gratis. Nah ini juga disilahkan diisi aja kalau mau, tapi kalau enggak yang enggak usah. Nah kita akan bahas tentang Pancasila dalam diriku nanti ya di hari esok, untuk bab Pancasila dalam diriku. Cepat ya pembelajaran kelas 4 ini, lebih ke poin, nanti kita akan lebih ke banyaknya contoh kalau memang ada yang harus didiskusikan. Saya rasa itu demikian, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini di bab 3. Demikian, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.